Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang data forgery. Yang mana makalah tentang data forgery ini kami pilih dari 3 makalah yang diberikan. Jadi kami memilih judul tentang data forgery. Kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama saya dengan NIM 12192647 Belas Sunda Sinaga. Kedua dengan NIM 12192615 Yedija F. Ketiga dengan NIM 12191521 dengan Rama Sujipto N. Keempat dengan NIM 12191965 Nur Sidik Fauji. Kelas 12 6C01. Jadi kami akan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang akan saya bacakan, yaitu Bela Sendang Sinaga dengan NIM 12192647. Dahulu kala, ketika ingin mengarsipkan sebuah data-data yang sangat penting hanya disimpan di dalam sebuah lemari saja, baik itu lemari yang besar maupun lemari kecil. Dan saat ingin mencari sebuah berkas data, pencarian datanya memakan banyak waktu yang cukup lama. Apabila data maupun dokumen-dokumen ataupun berkas-berkas penting yang diarsipkan dalam jumlah yang banyak. Namun pada era globalisasi ini yang cukup berkembang pesat menuju globalisasi maju, dalam pengarsipan data maupun dokumen-dokumen atau berkas-berkas penting baik dalam instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta lebih banyak menggunakan komputer maupun laptop dan disimpan di dalam sebuah database, sehingga pencarian data maupun dokumen-dokumen atau berkas-berkasnya lebih cepat dan tepat. Baik dahulu kala maupun pada zaman sekarang, ini di era globalisasi yang cukup berkembang pesat menuju maju, celah untuk mencuri atau pencurian data maupun dokumen-dokumen atau berkas-berkas penting masih tetap bisa dilakukan. Walaupun banyak sistem di dalam instansi pemerintahan dan perusahaan swasta sudah dikatakan secure, tetap saja pencurian data maupun dokumen-dokumen atau berkas-berkas penting masih bisa dilakukan. Banyak terjadi pencurian data di dunia maya yang serba digital ini. Teknologi yang semakin canggih malah disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab demi hanya untuk mengambil keuntungan sendiri dan kenikmatan sendiri, yang mana si pencuri data atau pelaku tersebut menyalahgunakan ilmu yang didapat terkait IT untuk mencuri data-data yang tersimpan di database instansi pemerintahan dan perusahaan swasta, yang mengakibatkan instansi pemerintahan dan perusahaan swasta mengalami kerugian dan masalah besar. Latar belakang masalah akan dilanjutkan oleh teman saya Nur Sidik Fauji. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sidik Fauzi dengan NIM 12191965. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang masalah. Sebelumnya untuk ibu dosen saya mohon maaf, saya nggak pakai alma mater karena saya lagi kerja, Bu. Mohon maaf dengan sangat. Saya di sini akan menjelaskan dari latar belakang masalah. Kejahatan dalam dunia internet itu sering disebut dengan dunia maya, biasa disebut dengan istilah cybercrime menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.
menjelaskan kejahatan cyber adalah tindak pidana yang bersangkut paut dengan dunia maya, sistem komputer, sistem informasi ataupun internet. Salah satu kejahatan dunia maya yang sering terjadi pada saat ini adalah data forgery. Data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi kesalahan pengetikan post-quoting atau delusion yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. Dikutip dari Simanjuntak 2020. Next. Next 5 tuh. Maksud dan tujuan. Kemudian maksud dan tujuan. Maksud untuk menambah wawasan tentang data forgery. Kedua, tujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester alias UAS mata kuliah Etika Profesi Teknik Informasi dan Komunikasi Etik pada Informasi Fakultas Teknik dan Informatika di Universitas Bina Sarana Informatika Margonda Depok. Next. Pengertian cybercrime. Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk di dalamnya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipu kartu kredit alias carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain-lain. Dikutip dari Sulis Rudatin 2018. Next. Cyber law merupakan hukum yang biasanya digunakan pada dunia maya atau cyber yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Atau cyber law dapat diartikan dengan suatu aspek hukum yang batasan ruang lingkupnya hanya terdapat pada setiap aspek yang berhubungan dengan suatu kelompok atau perorangan atau subjek hukum lain yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi jaringan internet yang dapat dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber. Dikutip dari Pratama tahun 2013. Pengertian data forgery. Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Data forgery adalah data pemalsuan atau dalam dunia cybercrime. Data forgery merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Data forgery biasanya diawali dengan pencurian data penting, baik itu disadari atau tidak disadari oleh si pemilik data tersebut. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Rama Sucipto. Assalamualaikum. Data forgery. Data forgery melakukan dua cara, yaitu A. Server side atau sisi server. Server side adalah seperti pemalsuan dengan cara mendapatkan datanya adalah dengan si pelaku merancang atau membuat website palsu atau fake
yang sama persis dengan tampilan website resmi dan terpercaya, yang mana si pelaku kejahatan dapat membuat tampilan website lebih mirip ke website sebenarnya dengan cara yang dilakukan oleh si pelaku. Maka cara seperti itu dapat mengandalkan kelengahan serta kesalahan pengguna karena pengguna salah ketik. Client side atau sisi pengguna. Penggunaan seperti ini cukup bisa dibilang jauh lebih mudah dibandingkan dengan server side karena si pelaku tidak perlu untuk membuat sebuah website palsu atau fake. Si pelaku hanya dapat memanfaatkan sebuah aplikasi yang sebenarnya legal atau resmi. Hanya saja penggunanya yang disalahgunakan untuk merugikan orang lain dan hanya untuk mendapatkan keuntungan si pelaku saja. Udah. Faktor yang mendorong kejahatan data forgery. A. Faktor politik. Faktor ini sering dilakukan oleh oknum-oknum atau pelaku-pelaku kejahatan yang tidak bertanggung jawab dan mempergunakan kemampuan yang dimiliki untuk menyalahgunakan sebuah situs website untuk mencuri dan mencari informasi tentang lawan politiknya. Kemampuan yang dimiliki si pelaku kejahatan disalahgunakan untuk mencuri data dan mencari informasi terkait lawan politiknya. Karena di dunia politik yang serba digital ini banyak oknum-oknum tertentu semakin tidak beretika dalam memanfaatkan profesinya terkait di bidang IT yang dimiliki. B. Faktor ekonomi. Di dalam faktor ekonomi yang mempunyai latar belakang kehidupan yang pas-pas, malah ada yang masih kekurangan. Karena terjepit oleh latar belakang ekonomi yang pas-pas dan bahkan berkekurangan, membuat si pelaku melakukan apa saja karena dipaksa oleh keadaan dan tuntutan hidup yang semakin keras. Si pelaku rela melakukan apa saja asal menghasilkan cuan dan penghasilan. Namun dengan cara ini membuat si pelaku semakin tidak benar dan melakukan cara yang salah demi menghasilkan cuan. Tunggu bentar ya. Kerepot. Yang mendorong kejahatan data forgery. C. Faktor sosial budaya. Adapun beberapa aspek untuk faktor sosial budaya. Yang pertama adalah kemajuan teknologi informasi, yaitu karena digital di zaman sekarang yang semakin canggih dan seiring berjalannya waktu membuat para pecinta teknologi semakin terdorong keinginannya untuk melakukan berbagai eksperimen, baik di warnet, di rumah, di sekolah, serta dimanapun si pecinta teknologi ini berada. Kedua, sumber daya manusia atau SDM, yaitu banyak sumber daya manusia yang memiliki potensi serta keahlian di bidang IT yang tidak dioptimalkan sehingga membuat mereka melakukan keahliannya untuk kejahatan cyber, baik dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga adalah komunitas, yaitu si pelaku kejahatan cyber membuat sebuah komunitas baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mereka menghubungkan antara cyber yang satu ke cyber lainnya dari seluruh penjuru dunia yang ingin bergabung ke komunitas mereka. Contoh kasus yang pertama adalah kasus data forgery dengan membobol situs milik kpu.go.id. Motifnya adalah membobol situs milik kpu.go.id dengan mengubah nama-nama partainya dan lain-lain. Kedua, kasus data forgery pada e-banking BCA, memalsukan sebuah website bank, yaitu motifnya adalah si pelaku menyalin tampilan website bank BCA yang seolah-olah milik BCA. Tindakan tersebut dilakukan untuk mengecoh nasabah sehingga pelaku dapat mengambil identitas korban. Yang ketiga adalah email phishing, yaitu motifnya mengirimkan sebuah email phishing yang bertujuan untuk mencuri data-data rahasia tentang akun kita. Email seperti ini harus diwaspadai dengan cara tidak mengindahkan data menuruti perintah-perintah hacker tersebut.
Selanjutnya, Anda melakukan blokir alamat email dari si pengirim email phishing tersebut. Data forgery 2021. Yang keempat adalah kasus data forgery yang terjadi pada Instagram, yaitu motifnya penjahat cyber memfotokopi tampilan website Instagram aplikasi foto yang seolah-olah milik Facebook atau Instagram. Seketika saat Anda mulai mendownloadnya, maka malware pun akan masuk ke dalam ponsel. Analisis dan penanggulangan data forgery. Setelah dilihat dari kasus tersebut bahwa tindakan semacam itu merupakan pelanggaran atau melanggar UU IT. Jadi solusinya adalah yang pertama, perlu adanya cyber law, yaitu cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan atau undang-undang yang ada. Penting adanya perangkat hukum khusus mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. Yang kedua adalah perlunya dukungan lembaga khusus, dan yang ketiga adalah penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Dari Rama Sujito Nugroho dengan NIM 12191521, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dan pengulangan data forgery. Setelah dilihat dari kasus tersebut bahwa tindakan semacam itu merupakan pelanggaran atau melanggar UU ITE, jadi solusinya pertama, perlu adanya cyber law. Cybercrime perlu sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan undang-undang yang ada. Penting adanya perangkat hukum khusus mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. Yang kedua, perlunya dukungan lembaga khusus. Ketiga, penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Analisis dan penanggulangan data forgery. Verify your account. Jika verify-nya meminta username, password, dan data lainnya, jangan memberikan reaksi balik. Anda harus selalu ingat password jangan pernah diberikan kepada siapapun. Mau kemana dia pergi? Dia pergi Bapak. If you don't Lihat respond Pak, marahin within dia Pak. 48 Bapak, hours, your account will be closed. marahin Pak. Pak, cepat. Jika Anda tidak merespon dalam waktu 48 jam, Jangan maka pergi akun Andre. akan ditutup. Harap membaca baik-baik dan tidak perlu terburu-buru. Lalu customer. Karena email phishing biasanya targetnya menggunakan random, maka email tersebut bisa menggunakan kata-kata ini. Namun suatu saat mungkin akan menggunakan nama kita langsung. Jadi Anda harus waspada. Klik the link below the gain access to your account. Metode lain yang digunakan hacker yaitu dengan menampilkan URL, address, atau alamat yang palsu. Walaupun wajah webnya bisa sangat menyerupai atau sama, kalau diminta registrasi ulang atau mengisi informasi sensitif, itu patut diwaspadai. Kesimpulan, data forgery merupakan sebuah kejahatan dunia maya yang sangat berbahaya dan dapat membahayakan semua pihak, baik dilakukan dengan pencurian data maupun pemalsuan data. Data-data yang bersifat penting baik di instansi pemerintah maupun swasta. 2. Kejahatan data forgery ini lebih ditunjukkan untuk pemalsuan juga pencurian data maupun dokumen-dokumen penting baik instansi pemerintah maupun perusahaan swasta baik dalam negeri. Kejahatan data forgery berpengaruh terhadap keamanan negara dan keamanan negara dalam negeri. Saran,
Pertama, sebaiknya para pengguna lebih hati-hati dan teliti saat memasukkan data ke internet. Dan sebaiknya ketika memakai atau menggunakan e-commerce, kita sebaiknya lebih hati-hati saat login. Verifikasi akun yang kita miliki dengan penuh hati-hati dan teliti. Juga sebaiknya merahasiakan password atau sandi kita. Keempat, sebaiknya mengupdate username dan password secara berkala. Kelima, sebaiknya kita lebih belajar lagi untuk menjaga keamanan data kita dengan banyak membaca info-info terkait menjaga keamanan data yang diberitahukan pemerintah.